Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Berarti di sini variabelnya adalah variabel x, berarti pangkat tertingginya adalah 2. Yang dimaksud dengan persamaan kuadrat. Pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah 2. Dimana dengan a-nya, nanti a-nya tidak boleh sama dengan 0, dan nilai a, b, c itu elemen bilangan real. Contoh persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat tambah 4x kurang 1 sama dengan 0. Berarti a, tadi kan a, e kuadrat tambah b e tambah c sama dengan 0. Kita cari nilai a-nya berarti 2, nilai b-nya 4, nilai c-nya min 1. Kemudian contoh kedua, x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. A-nya berarti kalau tidak ditulis koefisien A-nya ini berarti 1, B-nya 3, sedangkan C-nya 0 karena tidak ada nilai C-nya. Kemudian untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara faktorisasi, kedua melengkapi bentuk kuadrat sempurna, ketiga dengan rumus kuadrat A, B, C. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk mencari akar-akarnya yaitu dengan cara faktorisasi. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, terlebih dahulu cari dua bilangan yang memenuhi syarat. Jadi kita cari dua bilangan yang dimaksud yaitu x1 dan x2, dimana hasil kali x1 dan x2 itu sama dengan a kali c, kemudian jumlah x1 dan x2 itu sama dengan b. Ya, berarti dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah x1 dan x2, pemisalan dua bilangan tersebut. Maka berlaku x1 kali x2 sama dengan a kali c dan x1 tambah x2 sama dengan b. Oke, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk faktorisasi. Kita bahas untuk a-nya sama dengan 1, dimana nanti kita cari x tambah x1 kali x tambah x2 sama dengan 0. Berarti kita cari dulu nanti akar dua bilangannya, nanti x1 dan x2 nya berapa ya, dimana x1 kali x2 sama dengan a kali c, x1 tambah x2 sama dengan b. Ini contohnya, carilah akar-akar persamaan berikut: x kuadrat kurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Kita tentukan dulu berapa a-nya. Oke, a-nya berarti ini 1 ya. B-nya sama dengan min 3 dan C-nya sama dengan min 28. Nah, nanti kita cari bilangannya yang mana x1 dikali x2 sama dengan a kali c. Nah, kemudian x1 tambah x2 sama dengan b. Nah, ini dia. Perkalian berapa? Dikali ya, sama dengan a kali c. A kali c. Berarti 1 kali min 28. Jadi hasilnya nanti min 28 ya. Berarti bilangan berapa? Ini dulu ya, kamu isi. Dan ini bilangan berapa bila dijumlah hasilnya b. B-nya adalah min 3. Dia sama bilangannya ya. Bila dikali dua bilangan tersebut hasilnya min 28, bila dijumlah hasilnya min 3. Perkalian berapa dia? Ini Ibu ambil adalah perkaliannya adalah min 7 dikali 4. Min 7 kali 4 min 28 enggak? Iya. Kemudian kalau min 7 ditambah 4 min 3 enggak? Iya. Berarti nanti x1 nya kita dapat min 7, x2 nya kita dapat 4. Atau boleh x1 nya 4 atau x2 nya min 7. Yang penting dua bilangannya adalah min 7 dan 4. Baru kita masukkan ke sini. Berarti x dikurang, karena min 7 ya, x1 nya
dikurang 7 dikali X, karena ini 4 berarti positif. Positif 4 sama dengan 0. Nah, paham sampai situ dulu ya. Oke, berarti kita dapat min 7 dan positif 4. Baru kita cari akar-akarnya. X yang dalam kurung, X kurang 7 sama dengan 0. X sama dengan min 7 pindah ruas jadi positif 7. Atau X tambah 4. X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan pindah ruas jadi min 4. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah 7 dan min 4 atau min 4 dan 7 gitu. Oke, lanjut contoh berikutnya. Ini masih A nya 1 ya. Carilah akar-akar persamaan berikut. X kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Tentukan A nya berarti sama dengan 1, B nya berarti positif 3, C nya sama dengan min 4. Berarti kamu cari X1 dan X2 nya. 1 dan X2 nya bila dikali A kali C, berarti A kali C, 1 kali min 4. 1 kali min 4 berarti min 4. Jadi kamu cari perkalian berapa, jika dikali hasilnya min 4. Kemudian X1 tambah X2 nya bila dijumlah hasilnya B, berarti 3. Berarti perjumlahan berapa? Hasilnya 3. Berarti berapa? Yaitu 4 dikali min 1. Betul enggak? Min 4. Betul. Kalau 4 ditambah min 1 berarti 3. Berarti X1 dan X2 nya 4 dan min 1. Kamu masukkan ke sini. X positif 4 dikali X negatif 1 sama dengan 0. Maka kamu cari akarnya. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas jadi min 4. Atau X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruas jadi positif 1. Jadi akar-akarnya dia akar persamaan kuadrat adalah min 4 dan positif 1 atau 1 dan negatif 4. Nah, sekarang masih faktorisasi ya, tapi sekarang kita bahas untuk A nya tidak sama dengan 1 ya. Berarti nanti kamu memakai konsepnya atau perkaliannya adalah AX tambah X1 dikali AX tambah X2 per A sama dengan 0. Masih tetap kamu cari perkaliannya. X1 kali X2 sama dengan A kali C. X1 tambah X2 sama dengan B. Oke, contohnya carilah akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Berarti A nya sama dengan 3 ya. 3, B nya sama dengan 2, dan C sama dengan min 5 ya. Kamu cari X1 dikali X2 nya sama dengan AC ya, A kali C. Berarti perkaliannya
berapa hasilnya AC. 3 kali min 5 berarti min 15 ya. Kemudian A1 tambah A2 nya sama dengan B, berarti bilangan berapa yang bila dijumlah hasilnya 2. Berapa ayo? Berarti di sini adalah positif 5 dikali min 3, min 15 tak? Iya, kalau 5 ditambah min 3 berarti 5 kurang 3 2, berarti X1 dan X2 nya positif 5 dan min 3. Baru kamu masukkan ke rumus di sini ya. Berarti AX, berarti AX nya berapa? AX nya 3 3X, A nya ya, berarti A nya 3X ditambah positif 5 kurung lagi dikali A nya 3X dikurang 3 per A ya. A nya adalah 3 sama dengan 0. Baru kita cari akarnya, berarti ini 3X tambah 5 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan 5 pindah ruas jadi min 5, berarti X sama dengan min 5 per 3. Atau ini lagi 3X kurang 3 sama dengan 0. 3X sama dengan pindah ruas min, jadi positif 3. X sama dengan 3 per 3 dan X sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah min 5 per 3 dan 1, atau boleh juga 1 dan min 5 per 3. Oke, cara kedua yaitu melengkapi bentuk kuadrat sempurna, mana persamaan kuadrat dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Pertama, pastikan koefisien dari X kuadratnya nanti adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Oke, cara yang kedua itu melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Sudah Ibu bacakan tadi cara-cara langkah pertama, yaitu pastikan koefisien X kuadratnya nanti adalah 1. Oke, contohnya carilah akar persamaan dari X kuadrat kurang 6X kurang 16 sama dengan 0. Pastikan koefisien X kuadratnya 1, berarti ini udah 1 ya, jadi nggak perlu diubah atau dibagi dengan bilangan yang lain. X kuadrat ya dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Oke, pastikan koefisien X kuadratnya harus 1 ya, ini udah 1. Berarti yang konstanta kita pindahkan, paling gampang kita pindahkan ke kanan, berarti tinggal X kuadrat kurang 6X sama dengan ini pindah yang enggak pakai variabelnya ini ke kanan, berarti jadi positif 16. Langkah yang kedua, tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X, berarti koefisien X-nya adalah min 6. Tambah dengan kuadrat dari ya, kuadrat dari setengah koefisien X.
berarti X kuadrat ya dikurang 6X ditambah setengah kali 6 dikuadratkan sama dengan, paham ya, setengah dikali 6 dikuadratkan. Kemudian 16 cross kanan juga sama, ditambah setengah kali 6 dikuadratkan. Ini min 6 ya, min 6 berarti setengah kali min 6 dikuadratkan ya, paham ya, lihat ini min 6 ya koefisiennya, berarti X kuadrat dikurang 6X ditambah setengah kali min 6 berarti min 3 kuadrat sama dengan 16 tambah min 3 kuadrat sama ya, berarti X kuadrat kurang 6X min 3 dikuadratkan berarti min 3 kali min 3 berarti positif 9 sama dengan 16 ditambah 9. Ini kita jadi kuadrat sempurna ya. Berarti di sini untuk yang ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna ya, sedangkan sebelah kanan nanti kita sederhanakan. Berarti ini jadi X dikurang 3 dikuadratkan. Bu, kok bisa gitu? Ya iyalah, kita jadikan dia X. Ini artinya kan X kurang 3 kali X kurang 3. Nanti kalau dia diajabarkan menjadi X kuadrat kurang 6X tambah 3. Karena X dikuadratkan menjadi X kuadrat 2 kali X kali min 3 min 6X. Min 3 dikuadratkan menjadi positif 9. Itu cara mengkuadratkannya. Sama dengan 16 tambah 9 25. Berarti ini jadi X kurang 3 sama dengan plus minus akar dari 25. Karena ini kuadratnya hilang, jadi di sini diakarkan. Berarti kita cari X kurang 3 jadi plus minus akar 25 5. Berarti kita cari akarnya, X kurang 3 sama dengan positif 5 dulu. Berarti X sama dengan 5, pindah ruas jadi plus 3. X sama dengan 8. Atau X kurang 3 sama dengan min 5. Berarti X sama dengan min 5 positif 3, pindah ruas ya. X sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya, akar persamaan kuadrat adalah 8 dan min 2 atau min 2 dan 8. Oke, nanti Ibu jelaskan lagi cara membuat kuadrat sempurnanya sebelah kiri ya. Perhatikan di sini, ini adalah min 6 karena dia kuadrat. Coba kamu bagi min 6 itu bagi 2 jadi min 3 ya. Jadi hasilnya, makanya dari hasilnya min 3. Coba kamu bagi, lihat koefisien dari X, kamu bagi 2 dapat min 3. Gitu cara sederhanakannya ya. Berarti X min 6 bagi 2 min 3 kuadrat. Itu cara menjadikan kuadrat sempurnanya. Oke, cara ketiga yaitu dengan rumus ABC. Rumus yang kita pakai nanti adalah X1 sama dengan min B tambah akar B kuadrat
dikurang 4 kali C per 2A. Dan untuk mencari X2 nya nanti kita pakai min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, berarti kita cari dulu nilai A, B, dan C nya, baru kita masukkan ke rumus. Oke, supaya lebih paham masuk ke contoh soal. Oke, cara yang ketiga dengan rumus ABC. Sebelumnya udah Bu jelaskan, jika untuk mencari akar X1 dan X2 berarti min B plus min ini untuk yang satu, ini yang kedua ya, berarti langsung plus min, boleh juga, boleh dipisah. Akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, berarti kamu cari nilai A, B, dan C nya dulu, baru kita masukkan ke rumus ABC nya. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut, yaitu X kuadrat kurang 2X kurang 24 sama dengan 0, berarti A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 24. Baru kita masukkan ke rumus. X 1, 2, langsung aja kita cari akarnya. Min B tambah plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ini harus diingat rumusnya ya. Berarti untuk X 1 dan 2 nya min B, berarti tulis min, B nya berapa? Min 2 gitu ya, di plus minus akar B kuadrat, berarti B nya min 2 dikuadratkan dikurang 4 kali A nya 1, C nya min 24 per 2A nya 1 sama dengan min kali min berarti positif 2 plus minus akar. Oke, ini dikerjakan, min 2 dikuadratkan berarti positif 4, min 2 kali min 2 positif 4 dikurang 4 kali 1, 4 kali min 24 berarti min 96, di min 96 per 2 kali 1 berarti 2 X 1, 2 ya, berarti X 1 dan 2 nya 2 plus minus akar 4 ditambah, karena min kali min ya, berarti 96 per 2, berarti X 1 dan 2 nya 2 plus minus akar 4 tambah 96 berarti 100 per 2. X 12 sama dengan 2 tambah akar 100 plus minus ya, 10 per 2. Baru kita cari akar-akarnya. Untuk X1 kita pakai yang plus ya, berarti 2 tambah 10 per 2 sama dengan 12 per 2, berarti X1 nya sama dengan 6. Sedangkan X2 yang min lagi, berarti 2 kurang 10 per 2 sama dengan min 8 per 2. 2 kurang 10 ya, berarti min 4. Jadi penyelesaiannya adalah 6 dan min 4 gitu.